Selamat pagi semua sahabat-sahabat dari kantor konsultan hukum Merabar, Sulawesi Tenggara. Jadi di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang saya punya pengalaman berhadapan dengan klien yang saat itu berkasus tentang sengketa lahan. Klien itu bertanya kepada saya, Pak Rahmat, kok kebanyakan kalau berhadapan dengan kasus-kasus itu orang yang memiliki power secara materi itu cenderung menang dibandingkan dengan orang yang dikategorikan sebagai orang di kalangan miskin. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan ini, sangat juga mengkritik bagi keadaan penegakan hukum di negara kita ini ya. Jadi saya mencoba untuk menjawab berdasarkan doktrin akademik ya, karena ini menyangkut tentang sosiologi hukum. Jadi pada dasarnya saya sampaikan pada klien saya, pada dasarnya penegakan hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kalau kita mau berbasis pada doktrin akademik, kita merujuk pada teori dari Lawrence Bregman. Dia katakan bahwa ada 3 hal yang sangat mendasar dalam proses penegakan hukum itu. Yang pertama itu tentang substansi hukum yang menyangkut tentang aturan-aturan hukum. Yang kedua itu adalah masyarakat hukum, dan yang ketiga adalah aparat penegak hukum. Nah, kenapa sering terjadi hal yang dia pertanyakan klien saya? Karena ketiga dari unsur atau aspek tersebut harus perlu dibenahi. Kalau tidak, ya kita hanya memiliki cita-cita hukum, tetapi untuk realisasinya itu kita hanya dapat berangan. Harapan kita, yaitu the sign dan the solen, akan tetap nampak, dan harapan itu semestinya harus diwujudkan cepat. Jadi kita harus bersama-sama membenahi penegakan hukum kita, apa yang kurang di negara kita. Jadi kita merujuk lagi ya ketiga aspek tersebut ya, substansi hukumnya, masyarakat hukumnya, dan penegak hukumnya. Itu yang harus ada dibenahi untuk menjadikan kita menggapai cita-cita hukum yang sebenarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam penegakan hukum dari kantor pengacara Rabar Sultra.